Halo Bedikers. Pak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Nama Irjen Verdi Sambo saat ini makin hangat diperbincangkan di sosial media. Selain karena kasus penembakan yang terjadi di rumahnya, baru-baru ini muncul video lama Irjen Sambo saat pidato. Ucapannya saat pidato tersebut seakan-akan termakan omongannya sendiri. Jika kita melihat nasibnya saat ini, lantas apa yang dikatakan oleh Irjen Sambo saat dalam pidatonya? Mari kita bongkar. Dalam video lamanya yang beredar, Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri saat ini. Tepatnya tanggal 3 Januari 2022. Pidato ini disampaikan Verdi Sambo di hadapan para anak buahnya. Dalam pidato ini, Verdi menyinggung soal tindakan tegas Polri pada oknum yang mencoreng nama baik institusi. Terkhusus untuk kasus pelanggaran narkoba, tindakan asusila terhadap perempuan dan anak, ataupun perbuatan pidana lainnya yang bisa mencoreng nama baik Polri. Karena itu, Verdi Sambo meminta pada seluruh jajaran Propam Polri agar melaksanakan tugas secara objektif meski harus berujung pemecatan. Karena katanya, Propam adalah garda terdepan untuk menjaga citra Polri. Pelaksanaan rilis Bapak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Saya implementasikan itu dengan melaksanakan proses penyelidikan dan penegakan aturan secara objektif, khusus pelanggaran-pelanggaran masalah narkoba, asusila terhadap perempuan dan anak, atau perbuatan-perbuatan pidana yang bisa mencoreng nama baik institusi. Untuk itu saya perintahkan, lakukan semua ini secara objektif, sehingga kita bisa melakukan penegakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan. Masih banyak anggota yang berperilaku baik, masih banyak anggota yang berprestasi, tapi dengan 1-2 orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Sangat bermartabat dan berkualitas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Verdi Sambo ini. Tapi sekarang kenyataannya jadi makan omongan sendiri. Seperti yang diketahui, justru Irjen Verdi Sambo sendirilah yang mencoreng nama baik institusi Polri terkait kejadian yang terjadi di rumahnya. Nama Verdi Sambo ikut terseret kasus penembakan Brigadir J yang bertugas sebagai supir istrinya. Kasus penembakan antara Brigadir J dan Barada E diketahui terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian disebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo sendiri sedang tak berada di rumah. Di awal kejadian, tim kepolisian sudah menyampaikan berbagai kronologi di berbagai media berita. Namun sepertinya sebagian besar masyarakat Indonesia menilai ada kejanggalan dalam kronologinya. Berdasarkan keterangan polisi, kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam ini dipicu perilaku Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo. Berdasar keterangan kepolisian, Brigadir J memasuki kamar pribadi Sambo. Di kamar tersebut ada istri Sambo yang sedang beristirahat. Brigadir J menodongkan pistol ke kepala istri Sambo dan diduga hendak melecehkannya. Kemudian istri Sambo berteriak. Suaranya didengar oleh Barada E yang saat itu berada di lantai 2. Kemudian Brigadir J diduga panik, langsung angkat kaki dari kamar dan mulai menembak Barada E. Jarak keduanya sekitar 10 meter dan dipisahkan oleh tangga. Baku tembak terjadi, Barada E melepaskan 5 tembakan dan mengenai tubuh lawannya. Kejanggalan pertama yang dirasakan oleh publik berkaitan dengan pengungkapan peristiwa tersebut, yang baru dilakukan 2 hari setelah kejadian. Kedua, kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dinilai berubah-ubah. Ketiga, dari keterangan keluarga korban, terdapat luka sayatan yang ditemukan pada jenazah Brigadir J di bagian muka.
Selain itu awalnya pihak keluarga juga dilarang untuk membuka peti jenazah Brigadir J. Dan yang terakhir, CCTV di sekitar lokasi yang dalam kondisi mati saat peristiwa terjadi. Sering perkembangan kasus baku tembak antar polisi ini muncul juga. Nama baru yaitu AKP Rita Yuliana yang diduga merupakan selingkuhan Irjen Verdi Sambo. Viralnya AKP Rita Yuliana bermula dari akun Twitter @m_mokoginta yang mengunggah cuitan tentang Verdi Sambo yang disebut sudah lama tak akur dengan istrinya. Di saat yang sama, akun tersebut juga memposting cuitan tentang AKP Rita Yuliana yang disebut sebagai istri simpanan Sambo. Cuitan ini lantas menjadi isu liar yang mengaitkan polwan cantik AKP Rita Yuliana dengan kasus baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo dan membuat nama AKP Rita Yuliana menjadi perbincangan hangat. Kasus ini pun membuat Polri mendapat tekanan dari berbagai pihak. Polri diminta menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan lantaran banyak kejanggalan dalam tewasnya Brigadir J sebagai ajudan Sambo. Bahkan pihak keluarga Brigadir J yang diwakili oleh kuasa hukum mereka mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberi atensi agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Sambo. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Sigit memutuskan untuk menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya 18 Juli 2022. Kapolri mengungkapkan yang menonaktifkan Verdi Sambo demi menjaga objektivitas dan transparansi proses penyelidikan. Sigit juga menekankan Polri berkomitmen memproses semua peristiwa yang ada sampai tuntas. Malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. 2 hari berselang setelah penonaktifan Irjen Verdi Sambo, Polri umumkan penonaktifan Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatannya sebagai Karo Paminal Divisi Propam. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Budi Herdi Susianto juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua, yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol. Sama halnya dengan Irjen Verdi Sambo, penonaktifan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto dilakukan dalam rangka menjaga objektivitas dan transparansi tim khusus yang bekerja mengungkap kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Hingga saat ini, penyelidikan kasus penembakan Brigadir J terus berlanjut. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya telah mendapat keterangan penuh dari semua ajudan mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo terkait kasus Brigadir J. Menurutnya, Komnas HAM telah memanggil semua ajudan, termasuk Baradae yang diduga sebagai pelaku penembakan semua polisi tersebut. Namun ada satu ajudan Verdi Sambo yang belum memenuhi panggilan Komnas HAM. 6 ajudan yang diperiksa diminta untuk menggambarkan kondisi sebelum terjadinya baku tembak tersebut. Baradae menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo yang terakhir diperiksa di kantor Komnas HAM karena ia diinterogasi selama 5 jam. Ketika keluar dari kantor Komnas HAM, Baradae hanya terdiam dan tak mau berbicara sedikit pun. Sementara itu, Khairul Anam menjelaskan proses pemeriksaan ajudan Irjen Verdi Sambo dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Selama pemeriksaan, Baradae menjelaskan banyak hal, termasuk peristiwa tembak-menembak yang terjadi antar dirinya dan Brigadir J. Yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal, salah satunya adalah soal menembak. Namun Anam mengaku belum dapat menyimpulkan apakah benar Baradae yang menembak. Anam juga menjelaskan semua ajudan diajukan pertanyaan yang sama, serta tetap diberikan pertanyaan sesuai dengan kontribusi yang bersangkutan. Semua ajudan tersebut ditanyain pertanyaan yang sama. Semuanya memiliki pertanyaan yang sama. Memang ada kekhususan di masing-masing